Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kakak-kakaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya, ini ada kendala. Ini sebenarnya bagus. Slide-nya ini uh, tentang kesehatan reproduksi. Pernah dapat? Pernah ada? Pernah. Kesehatan reproduksi. Kan kemarin saya tulus mintanya untuk SMP SMA tentang kesehatan. Kan saya dari kesehatan, jadi saya kasih tentang masalah kesehatan itu yang seperti apa dan zaman sekarang itu seperti kayak apa gitu loh Mbak. Jadinya dia lebih tahu zaman sekarang itu seperti apa. Maaf ya, ini ada anak saya, istri saya. Berharap dia ada slide-nya sih, biar paham. Jadi kesehatan reproduksi itu kenapa kok sekarang ini disampaikan untuk kalangan muda? Karena reproduksi itu sendiri adalah salah satu fungsi manusia untuk melanjutkan keturunan. Sejak lahir dikaruniai alat reproduksi, tapi baru aktif fungsi saat pubertas. Nah ini pubertas, ingat ya? Kan di sini mbak-mbaknya SMP, SMA, SMA, SMA kan? Nah, masih pubertas, masa pubertas. Masa pubertas itu apa sih? Yaitu perubahan fisik dan psikis dipengaruhi oleh hormon. Laki-laki ada satu hormon, kalau perempuan ada dua hormon nantinya. Terus aktivitas hormon seksual yang itu mendorong seksual yang menggebu pada saat remaja. Jadi saya ngisi di Puskesmas Salaman ini itu juga di tempatnya santriwati dulu juga ngisi masalah ini. Untuk apa? Untuk lebih mengerti masalah reproduksinya itu seperti apa dan harus menjaganya seperti apa. Itu penting. Di dalam Islam juga diajarkan kan kebersihan itu kan. Nah, terus bentar sayang. Nah, uh, jika tidak terkendali, penyelewengan fungsi reproduksi akan tidak sehat dan bahagianya tidak akan sejahtera. Rancu ya kata-katanya ya. Rancu kan? Bingung kan Mas Yang? Jika tidak sehat, bahagia dan sejahtera tidak tercapai. Nah, ini nanti ada urutannya di belakang. Nanti ada semuanya. Nah, ini. Apa itu reproduksi? Reproduksi itu dari kata produksi. Produksi itu apa sih? Yaitu membuat atau menghasilkan. Jadi kayak produksi. Dan reproduksi itu sendiri adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, jadi kalau orang itu biasanya kita singkat keturunan, reproduksi, gitu ya. Adik mobil. Sebenarnya ini saya membandingkan alat reproduksi laki-laki sama perempuan. Ya, maaf ya ini kan bulan Ramadan, tapi kok saya ngasihnya masalah reproduksi itu penting juga, ya. Kalau ada slide-nya enak sih sebenarnya, justru nggak kelihatan. Nah, ini organ reproduksi sama ama, ya. Kalau dilihat organ reproduksi perempuan itu bentuknya seperti V. Kalau di slide-nya enak banget itu, pasti akan seneng lihatnya. V. V.
ada ini ya, telurnya, kantong telurnya. Nanti yang namanya pubertas itu apa sih? Perkembangannya hormon kita nanti. Perkembangan mbak-mbaknya ini sama mas-masnya ini kalau ada yang ngaji itu, perkembangannya seperti apa. Dan kita harus tahu, kok aku seperti ini ya, kok aku seperti ini, kok bisa gitu. Kalau laki-laki, tahulah produksinya seperti apa. Nah, uh, definisi ini untuk ini adalah kesehatan, keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif. Jadi, ini gunanya untuk kesehatan mental kita. Kalau kita sehat organnya, insya Allah akan sehat semuanya dan mencapai kebersihan itu kita sendiri. Nah, dari surveinya yang membuktikan itu ada 111 juta kasus PMS itu diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Siapa yang udah PMS? Ada? Yang sudah? Pertama mens? Sudah? Nggak apa-apa, ngacung aja. Ini bukan, saya mengajarkan juga anak SD loh, Dek. Umur 6 tahun, 5 sampai 6 tahun saya ajarkan ini semua. Sekarang ini udah nggak tabu lagi. Kita harus ngerti seperti ini. Karena kenapa? Ini sangat untuk kesehatan kita dan untuk proteksi kita. Kita tahu apa toh yang boleh disentuh dan apa yang tidak boleh disentuh. Itu sangat rancu sekali. Saya mengajarkan ke halaman Borobudur. Itu ada anak SD yang udah pakai lipstick, pakai bedak, sudah ada. Skincare pun sudah ada. Pakai skincare. Padahal kita nggak butuh skincare. Selama kita lahir sampai umur 17 tahun. Kalau pengen bersih dan bagus, pakailah sabun baby. Jangan nggak usah yang lain-lain. Tahu baby kan? Sabun bayi yang pH-nya bagus banget ya, pH-nya turun banget, sampai 7 lebih. Nggak juga turun juga. Nah, ini penderita ini sangat rancu dan yang diajarkan nggak sama orang tua sampean masalah ini. Oh, mens itu nanti kayak gini deh, sakit seperti ini, harus apa itu jaga kebersihan sampai berapa hari gitu kan, harus dikasih tahu. Kita harus tahu. Saya pun punya anak perempuan ini, saya akan ajarkan itu. Gitu. Terus kalau sakit gimana dok? Biasanya gitu kan. Banyak minum air putih. Ya, kalau udah nggak bisa lagi biasanya obat-obatan. Obat-obatan Pak, anti nyeri aja. Ini air putih terus kalau bisa sebisa mungkin tenang, jangan apa itu, jangan gegabah. Biasanya memang meras banget untuk bersihkan itu. Kenapa kok ada mens perempuan, laki-laki nggak ada? Ada yang tahu? Kenapa kok mens perempuan, laki-laki nggak ada? Itu saya pertanyakan pada semuanya, karena perempuan itu mau indung telurnya ini bertemu dengan sperma, ini kan harus steril. Ada sterilisasi pada perempuan. Ya. Dan kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan kok boleh? Nah, itu untuk kesehatan. Laki-laki itu nggak punya yang namanya pembersihan diri. Kalau perempuan tuh ada saat menstruasinya itu bersihin semuanya. Makanya emas, berlian pun boleh, perhiasan segala macam boleh. Kalau laki-laki nggak boleh, ganggu kesehatannya. Ya, jadi dokter tadi Ustadz bilang pubertas ya. Nah, ada namanya prapubertas sama pubertas. Prapubertas itu
antara umur 10 sampai 12 tahun. Pra itu mau capek. Pra. Itu ya sangat ini ganggu. Aku pengen ini, aku pengen itu. Aku nggak mau kemana. Cuman dijaga. Aku ngajarin baca literatur apa ya? Lupa aku tuh. 9 tahun itu harus tahu mana yang boleh disentuh dan mana yang nggak boleh disentuh dan mana boleh yang ditouch sama orang lain dan nggak boleh yang boleh sama untuk keluarga kita sendiri. Pokoknya yang disentuh kayak pipi, dipeluk, kayak di bagian ini nggak boleh. Selain dari ibu kita, keluarga kita, lainnya nggak boleh. Itu umur 9 tahun kita harus tahu. Nah, kenapa? Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Masih dengar lah. Ada yang punya HP, ada kasus yang ini, itu. Istri saya pun tadi ngobrol di mobil, saya pun dititipin sama saudara laki-laki pun, itu pun saya maupun karyawan pun sama anak saya dijagain pun saya nggak mantep, takut, was-was lah istilahnya. Karena kenapa? Ya itu tadi, banyak peristiwa yang seperti itu, banyak sekali. Terus pubertas, umur 13 sampai 15 tahun. Nggak ada yang slide-nya ya. Yang umur 10 tahun sampai 12 nggak ada. Ada? Nggak ada. SMP ya, paling muda SMP. SMP ada? 13, 14, 15 ada? Ya. Oh ya, udah ada yang mens? Banyak? Banyak ya? Oh. Emosinya apa yang keluar saat pubertas ini? Pengen menang sendiri? Ya kan? Terus udah nggak mau sama orang tua? Maksudnya tuh, ibunya, bapaknya, pasti gitu. Ada pasti. Saya ngalamin soalnya. Itu pasti. Ya nggak? Emosi. Emosi pasti emosi. Kenapa? Apalagi saat mens. Kalau saat mens, saya nggak mau deket sama istri saya. Ngamuk. Dan laki-lakinya harus ngerti. Maunya apa, ini gitu. Biasanya gitu. Ya nggak? Kalau mens gimana rasanya? Marah. Ya kan? Nggak sabaran gitu kan? Soalnya apa? Hormonnya lagi tinggi-tingginya itu deh. Jadi kita seperti itu. Remaja pertengahan. Ini yang ketiga. Tadi pra remaja, remaja awal, remaja pertengahan. Itu umur 16 sampai 19 SMA. Wah, ini darah muda. Kalau kita tahu ini namanya darah muda. Ya enggak? Pengen boncengan. Lawan jenis sudah tahu, ya kan? Wes sudah mulai senang lawan jenis sama laki-laki. Sudah ada? Pasti sudah ada kalau aku lihat. Jangan dekat-dekat. Benar nggak? Wala taqrabu zina. Deket aja nggak boleh, apalagi nyentuh. Benar nggak? Deket aja nggak boleh. Ini sampai disampaikan di sini loh, Dek. Di mana itu? Di suatu kesehatan itu karena apa? Kebanyakan NBA gara-gara pacaran. Tahu NBA? Nikah sebelum hamil.
Hamil sebelum nikah, keliru. Nah, senyum dulu toh, jangan tegang nanti. Itu banyak sekali. Dan itu jadinya rugi. Ruginya di siapa? Nah, tahu sendiri kan? Aku diajak makan sana sini dan bla 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 bla. Jangan mau. Soalnya laki-laki itu pintar ngerayu. Ya enggak? Jangan mau. Karena kenapa? Sentuhan tadi itu yang bikin kita jadi layu. Paham? Rayuan jadi layu, sentuhan tambah layu. Pokoknya jangan mau dicat apapun sama laki-laki. Wes, laki-laki itu kalahnya cuma satu. Takutnya cuma satu. Aku ajarin ya. Ini sangat apa ya namanya ya? Zaman sekarang ini beda zaman saya, deh. Zaman sekarang tuh aduh, wes buat WA segala macam sosial media itu banyak ya. IG aja segala macam. Jadi kalau memang dia ngasih WA, kalau berani ke orang tua aku nih kayak aku udah. Kalau dia ngilang, wes berarti cuma tunggu pacaran wes. Kalau udah dibilangin kayak gitu, laki-laki, wes nih oh ya moro nek enggak mundur dia. Itu aja. Kuncinya itu aja. Ya udah mas kalau berani sini ke rumah ada orang tua saya bilang. Soalnya apa? Banyak yang rugi itu dari pihak perempuan, bukan dari laki-laki. Perempuan yang rugi deh, serius. Sampai diajak makan, diajak ini nanti dirayu segala macam. Yang rugi siapa? Perempuannya. Kenapa ada para remaja dan remaja pertengahan? Karena itu hormonnya itu semakin meningkat dan kita semakin kenal lawan jenis itu tadi. Dan saya berharap dari SD ini udah dikasih tahu kelas 9 ya sekarang 6, 7, 8, ya 9 kelas 3 SD ya harus mana yang boleh sentuh mana yang enggak. Saya pernah itu ngajarin sama anak SD itu kalau dijemput pakai password, zamannya banyak penculikan jadi pakai password. Oh gitu dok katanya. Iya pakai password sama orang tua kamu. Nih kok jemputnya ya orang lain kamu nggak tahu. Pinter dong pakai password. Passwordnya apa? Jemput kayak kan bilang aja passwordnya apa. Masih kan takut. Dia kan nggak tahu. Kalau penculikan beda lagi ya. Waktu itu kita masih dijemput sekolahan pakai password. Saya bilang gitu sama mereka. Oh iya, pakai password. Passwordnya apa aja? Itu sangat senang nanti. Dan dia, oh gitu ya. Kasih tahu sama guru-gurunya. Diajarkan seperti itu. Terus kita kembali ke pubertas lagi ya. Remaja akhir, umur 20 sampai seterusnya. Sampai kita tua. Dan reproduksi paling bagus umur 20 sampai 40 tahun. 35 itu udah warning bagi perempuan untuk reproduksi, untuk nikah. Kita ada warning. Kenapa kok warning? Karena sudah menurun semuanya. Kalau produksi perempuan itu lebih menurun daripada laki-laki. Sudah mulai menurun semuanya. Dan paling bagus Rasulullah dulu nikah umur berapa? 25 tahun ya. Nah itu paling ideal. Adik-adikku semuanya kalau bisa nikah umur 20. 20-an. Kayak 24, 25, 26. Itu bagus. Saya kenapa? Dihitung ya. Punya anak umur berapa? Punya ini umur berapa? Itu harus dihitung. Tahu kan? Tiba-tiba kita udah tua, kita nggak bisa apa-apa, anak kita masih muda. Kalau dokter sendiri telat. Saya merasa terlambat nikahnya sama istri saya. Istri saya itu masih muda, Dek. 27. 27 mau 28 dia. Saya mau 40 loh.
Jadi saya masih muda. Serius. Dan saya berdoa, saya minta istri muda, nggak mau yang umur 30 ke atas, nggak mau. Paling 30 ke bawah. Doanya itu aja, walaupun sama umi saya nggak boleh nikah sama ini, enggak. Umi saya bilang enggak. Dan akhirnya alhamdulillah dapat istri saya ini, dan saya tanteng, kamu mau aku umur segini-segini? Mau. Yang penting mau dulu toh. Kalau orang tua mah terserah. Ya kalau setuju ya. Masih muda itu saya. Selisih 12 tahun. Ternyata saya pernah dapat ustadz itu selisihnya 25, 20. Ya nggak apa-apa toh. Yang penting sama-sama suka toh yo. Seneng toh. Oh, akhirnya dapat anak satu itu, Zaza itu, Azalia itu. Akhirnya Azalia itu anak saya. Udah sekolah tuh, Dek. Ikut ibunya tapi. Ibunya kan guru. Dan saya sering dengar namanya Ustaz Tulus. Carilah ibu-ibu yang bisa membimbing anaknya. Ya udah, istri saya. Nah, ini calon-calon reproduksi besok. Nah, saya kalau laki-laki cari duit, siapa yang bimbing anaknya? Bener nggak? Bapak itu cuma kalau nangis, gini, Dik, apa gitu, nangis. Dan nggak boleh marah sama anak, itu yang susah. Kita nggak boleh marah loh sama didik kayak gitu tuh. Nanti kalau marah, dia jadi marah besok. Serius, apa yang kita lakukan pasti akan ditiru sama anaknya. Beneran, anaknya ngamuk-ngamuk, sama ibunya ngamuk-ngamuk anakku. Baru ngerasain saya. Oh iya. Seperti itu. Tantrum, tahu tantrum nggak? Tahu kan? Sampai juga tantrum, segede. Tantrum juga bisa tantrum, nggak dibeliin apa-apa tantrum. Itu kalau lihat gadget 10 menit, pernah aku tak liatin 10 menit, tantrum dia nangis. Tak biarin sama aku, sama ibunya yang marah. Ibunya yang selalu saya. Udah lirik gini, wah ngeri saya, udah nggak berani saya, Dek. Mending dipukul teman, Dek, daripada dianu sama istri, Dek, sumpah. Serius. Udah, saya diemin aja. Dia diam akhirnya. Kalau sama saya sekarang seneng lihat kereta. Kereta. Saya pengen terapin pendidikan pada anak saya. Karena kenapa? Saya dulu kecil sampai gede itu jarang sekali sama orang tua. Cuma diajak ngaji, selesai ngaji jualan. Jadi didikannya itu belum ada. Makanya saya pengen dapat guru sing didik lan iso ditiru, kan gitu. Digugu lan ditiru. Ini istri saya. Dan dia pintar. Saya suka. Apalagi yang kayak hafiz Quran, yang kayak gini. Wah, dulu cita-cita saya dapat hafiz, saya mintanya. Nggak mungkin saya cita-cita cuma seplete, itu nggak ada. Saya tulis dulu suruh nyariin yang mana. Enggak. Umi saya nggak mau. Ya wis. Jodohnya itu tadi. Nah, kelahiran, pernikahan, kematian. Misteri itu, Dek. Lahir di keluarga yang seperti apa? Bener nggak? Nek lahir kayak keluarganya Raffi Ahmad, seneng kok sampean. Ya nggak? Jodoh kamu cari seperti apapun nggak akan ketemu. Serius. Susah. Saya sampai mati-matian cari jodoh itu. Ketemu Ustaz Tulus di masjid, pengennya apa, pengen jodoh. Terus saya langsung nembak, istri saya itu langsung bilang, pengen apa ya? Pengen nikah. Bukan dia yang bilang, aku yang nikah. Pengen nikah. Nah, langsung percaya itu perempuan. Iya nggak? Pengen nikah, ya udah. Gitu. Iya, kalau cuma pengen maam dulu bareng boncengan, bullshit, jangan mau. Serius. Itu beneran, Resto. Rumusnya nikahin saya aja, udah gitu aja. Saya terima wis apapun itu, gitu aja. Tapi ya jangan lupa bulanannya gitu kan, gitu ya dia. Ya, saya cari yang seperti itu. Kenapa? Orang tua saya dulu nggak didik banget. Itu aja. Alhamdulillah saya bisa kayak gini ya karena doa orang tua dan juga
seperti ini juga karena orang tua. Apapun orang tua kita yang marah sak sebel-sebele, tetep wong tuane awak dhewe. Sak marah-marah, sak kita jengkel-jengkel disuruh mondok kayak apapun, jadi itu orang tua kita. Kita nggak bisa membantah, ibu ini, bapak ini. Tapi lama-lama kita mikir, oh ternyata orang tua dulu gitu. Orang tua dulu mikir, bilang gini sama saya, rasa saya duwe anak karo bojo. Gitu. Kenapa kok ada dokter ngasih seperti ini? Karena kita matang-matangin dulu deh kalau mau nikah. Udah siap? Resiko nikah? Nikah itu enak kalau pas mantenan tok. Persiapan nikah itu enak. Nikah datengin apa itu para tamu yang nikah itu enak. Dan makanya dibilang nikah itu adalah amalan yang paling sepanjang umur. Aduh, aku lupa aku. Istilahnya apa namanya? Aduh, aku lupa tadi. Yang sepanjang umur itu loh. Amalan apa betul lupa. Ya itulah, aku lupa. Nah itu. Bertengkar pasti bertengkar. Sakinah mawaddah warahmah pasti iya. Kenapa aku ngasih seperti ini? Karena besok sampean pasti akan merasakan. Jangan nikah itu seperti apa dan kayak apa itu pasti kayak gitu. Nih, dah ya. Terus nih, pembagian masa remaja. Langsung sini lagi ya, ke laptop lagi. Saya nggak ada. Kalau ada, wah enak banget. Saya tahu. Masa remaja itu awalnya umur 10 sampai 12 tahun seperti tadi. Yang ciri khasnya lebih dekat dengan teman sebaya. Bener? Dulu masih kecil sama teman-temannya main yang sebaya gitu. Terus ingin bebas. Umur 10 sampai 12 itu pengen bebas. Bebas itu dalam kata kita pengen main kemana-mana. Yang laki-laki main sepak bola, yang perempuan main pasaran. Bener nggak? Ya nggak sih? Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Loh, aku udah gede. Aku seperti kayak gini. Udah mulai tumbuh payudara. Udah mulai tumbuh ketiak biasanya seperti itu. Nah, bulu ketiak. Terus udah ketemu ada bulu-bulu itu ada. Seperti itu ada pastinya. Karena yang hormonnya yang tinggi. Itu ada. Terus ada masa remaja pertengahan, yaitu tengah, 13 sampai 15 tahun. Nah, ini yaitu mencari identitas diri. Who I am. Sopo aku kan. Bahasa Arabnya aku nggak tahu deh. Aku nanti bahasa Arab seneng aku. Bahasa Arabnya apa ke ngeris nih. Timbulnya keinginan untuk kencan nih loh. 13-15 udah timbul untuk kencan. Mempunyai rasa cinta yang mendalam. Aduh, guys, gimana nih? Sudah mulai ada loh ini. 13-15 sudah ada belum? Udah. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Abstrak tuh ya segala macam yang kita mau pikirkan tuh masa depan kayak sekolah seperti apa, kita maunya kayak apa. Dan berhayal tentang aktivitas seks. Udah berpikiran umur 13-15 ini? Nggak apa-apa. Ini nggak, namanya nggak yang tabu. Ini kita harus tahu. Masa remaja akhir, yang tadi yang aku bilang. Umur 16 sampai 19 tahun. Ini kalau ada proyektornya senang sampai nanti. Ini ada orang pacaran ini. Loh, ini ngasih surat. Di gambarnya ini. Laki-laki sama perempuan ini ngasih surat-suratan. Mengungkapkan kebebasan diri. Gimana sih yang mau belajar? Ya aku pengen kemana? Aku pengen apa? Bebas. Saya dulu juga gitu deh.
pengen kemana dan kayak apa dan seperti apa. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya, ya, betul? Selektif ki istilahnya, iya nggak sih? Oh ini temanku, oh ini aku bisa nggak sih dengan teman dengan ini, selektif, dia lebih, oh ya seperti apa sih gitu, mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta loh, yang saya takutkan itu soalnya. Terus mampu berpikir abstrak. Abstrak itu ya segala macam dia pikirkan, mau kemana dan seperti apa. Orang nikah sama orang nggak nikah, kalau ngelahirin lebih sakit orang yang nikah. Orang nggak nikah yang NPA, ngobrol pun sama bidannya, sama dokternya pun bisa keluar, nggak usah pakai ngeden. Makanya kalau sampai lihat-lihat anak yang dibuang, itu karena dia bisa keluar sendiri, dek. Pernah lihat NBA yang di sosial media, dia buang di mana dia buang karena dia bisa keluar sendiri. Nikmatnya udah dikasih sama Allah di saat lahirin. Seterusnya dosa besar. Kalau orang nikah ujiannya saat mau melahirkan. Sakit. Kenapa? Ya itu tantangannya. Jihad kan, kalau meninggal dunia masuk surga kan orang tuanya. Ya enggak? Betul tak? Itu. Serius ini. Saya pernah bandingin itu di rumah sakit. Yang satu umur 15 tahun, SMP Mas ya. Maksudnya SMP ya. Yang satu ibu-ibu sih. Yang ini udah keluar, nggak diapa-apain, nggak suruh ngeden, nggak suruh apa sama bidannya, nggak suruh keluar. Iya. Yang satunya, ayo bu, ayo tahan keluar gitu. Yang ini keluar. Ditanya umur berapa? SMP. Kebobolan. Malu nggak? Malu. Orang tuanya, harga dirinya. Kalau anaknya perempuan, orang tuanya nggak bisa jadi wali. Bayangin aja. Gimana dong? Dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat saat ngelahirin. Nikmatnya apa? Ya itu tadi nggak ada tantangannya lah istilahnya. Istri saya ini sesar. Yang ini sesar ini, yang kecil ini dulu bobotnya cuma 2,6. Walaupun bapaknya dokter, tapi kalau suruh ambil darah anaknya nggak kuat. Pernah itu anak saya suruh ambil darahnya nggak kuat. Mending orang lain, aku bilang gitu. Anaknya orang lain saya mau, itu anak sendiri nggak kuat. Saya kuat-kuatnya dokter deh. Kalau udah sama keluarga sendiri itu nggak kuat. Yakin saya. Pasti lulu lantah. Nah, lihat mau diperiksa, mau diapain pasti sakit. Cuma serius. Kalau ada yang tanya dokter, tanyain deh. Bapak mau nggak nyuntik ibu? Bapak mau nggak nyuntik saya ini? Wah, pasti nggak, kesana lain aja gitu. Cesar aja, yang istilahnya suaminya aja dokter SPOG itu jarang deh. Suruh temennya, mau aja gitu. Serius. Itu di kedokteran seperti itu. Kenapa takut? Tetap nggak kuat. Nek orang lain itu pasti kuat. Mau diodal-odal kayak apapun kita lihat sendiri. Kalau keluarganya sendiri itu nggak berani. Kecuali kalau nanti saudara suruh ngoperasi itu dia mau. Tapi kalau keluarga sendiri yang mana istrinya, anaknya gitu, nggak kuat mereka itu. Tak kuat kuatnya dokter kan kayak gitu udah nggak kuat, terlalu lantai. Terus, nah ini kalau pada laki-laki nambahin ya, hormonnya testosteron dan androgen. Ada foto, ada gambarnya yang bagus ya, kayak gini. Tumbuh rambut pada daerah tertentu, suara bariton tuh gimana? Besar. Kalau laki-laki, wow. Kalau perempuan, gitu kan? Makanya kuntilanak itu perempuan. Nek laki-laki wedi tambah. Wah, ini tambah sakit. Nek kuntilanak kan perempuan, melengking suaranya. Terus badan lebih berotot.
bau badan, mimpi basah. Kalau mimpi basah siang hari puasanya batal atau enggak? Baru mimpi basah itu batal ya? Gimana? Batal atau enggak? Itu masnya tuh di sebelah itu. Mimpi basah itu batal atau enggak puasanya? Dok, kok ngomong mimpi basah tuh dok? Ini porno enggak dek? Enggak kan? Ini ilmu ya? Nah, ilmu kayak gini nih. Mimpi basah. Mimpi basah itu batal enggak? Enggak. Kenapa? Enggak disengaja. Tapi setelah tahu mimpi basah harus mandi wajib. Intinya itu. Kalau disengaja batal. Kalau enggak, langsung hari itu tahu mimpi basah langsung mandi wajib. Kalau muntah batal enggak? Oke, betul. Sengaja enggak disengaja. Kalau tidak sengaja enggak batal, kalau sengaja batal. Namanya bulimia, ada orang seperti itu. Dia takut gendut, dimuntahkan. Kalau suntik, suntik dok, batal ora dok. Kalau untuk pengobatan, ulama menyarankan tidak apa-apa. Beda dengan obat minum ya. Kalau obat minum sama minum ya. Kalau lewat intravena, ulama nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Infus. Infus nggak boleh, batal. Kenapa? Itu ada cairan yang masuk dalam tubuh kita. Kalau suntik itu untuk pengobatan. Bedanya di situ ya, pengobatan sama. Kalau perempuan dok, ada hormon apa aja? Estrogen dan progesteron. Sama, hampir sama. Tumbuh rambut di daerah tertentu. Terus payudara mulai membesar, pinggul membesar, betul? Paha membulat, nanti dilihat ya, benar nggak sih? Menstruasi, nah ini. Kulit lebih halus, ya. Suara menjadi halus dan tinggi, benar nggak? Kayak kuntilanak. Kuntilanak kan halus, tinggi, ya nggak? Bau badan. Nah, permasalahan terkait pubertas itu pada apa saja dok? Satu, bau badan. Karena apa? Kita produksi kelenjar keringatnya sudah semakin banyak. Laki-laki sama perempuan, bau badannya lebih banyak perempuan. Serius. Kenapa? Hormon tadi itu. Makanya perempuan menjaga kebersihannya lebih banyak. Contoh kita mandi teratur, pakai deodoran, sama pakaian yang bersih. Terus yang di bagian bawah, gimana dok caranya? Ganti celana dalam sehari 2 kali. Oke? Kenapa saya ngomong seperti ini? Dek, masalah reproduksi dan seks segala macam karena HIV di sini sudah mulai tinggi. AIDS sudah mulai tinggi. Saya sarankan besok kalau udah mau nikah, cek dulu tuh calonnya. Tak bayar wes mas, cek HIV sih. Boleh, boleh, sangat dianjurkan. Lu sampean mau nikah, suami bawa penyakit, nah, nggak mau kan? Nggak mau kan? Itu sekarang udah ada peraturannya. Cek paling berapa dek? HIV itu virus, AIDS itu yang imunnya udah mengenai. HIV ada obatnya, cuman nggak yang sembuh, nggak bisa sembuh. HIV. Dicek dek, nggak apa-apa. Bu, aku nikah karo kae, salahnya tak bayar. Cek dulu ya mas kesehatannya. Ya kan boleh toh. Nanti kayak nggak punya anak, nanti kan dicek juga spermanya seberapa, perempuannya juga berapa, kan gitu.
kesehatan lo ya, mau kena nikah, kena HIV nanti akhirnya nggak mau kan? Penting nggak? Kalau nggak digituin, nggak akan tahu. Asal-asal aja nikah, ya mau gampang deh asal nikah deh. Sekarang kesehatan penting. Soalnya kenapa? Lagi-lagi sosial media sampai mempengaruhi kita semua. Ya nggak, WA segala macam, Instagram segala macam. Itu. Ada yang 1 tahun nggak pegang HP? Ada? Bagus. Istimewa bagi saya. Anak saya pegang HP seneng karena apa? Karena HP itu mudah ya apa? Disentuh. Seperti sampean kalau disentuh laki-laki pasti senang. Bener nggak? Anak kecil loh pegang HP disentuh itu senang. Jadi kita perlu namanya sentuhan. Sentuhan dan berkata, anak saya ini kalau saya peluk, saya sentuh itu seneng ketemu. Kalau bapaknya teman HP, istri saya yang marah. Nggak boleh. Kereta sebentar aja nggak boleh. Gitu. Sampai juga gitu dong. Besok jadi istri. Jangan diayain HP ini ganggu banget ternyata untuk pola pikir anak. Ternyata ganggu sekali. Ada yang jerawatan? Ada? Jerawatan itu kuncinya satu kok. Jaga kebersihan. Kalau keluar di debu pakai masker, dah. Dok pakai apa dok? Sabun bayi. Nggak usah pakai yang merek-merek sing kayak lah dek. Aku sekarang udah nggak pernah kok. Aku pakai sabun bayi sekarang. Batangan nggak apa-apa. Saya jujur saya pakai batangan wis. Sabun bayi batangan. Dah, saya pakai itu. Walaupun tidak bisa bikin putih, ya kan? Kalau pengen putih sekarang perempuan itu gampang dek, pesek tadi mancung, iso. Banyak sekali perempuan itu sekarang. Untuk merongos dadi ora yo iso saiki zaman saiki. Bener nggak? Dibehel. Iya, perempuan apa aja bisa. Tapi kita mensyukuri atau enggaknya. Ya itu aja. Terus ada yang pernah keputihan? Ada? Oke. Tidak usah dibersihin pakai macam-macam ya. Cukup pakai air aja sama dilap. Ya. Nggak usah pakai yang basah, ini tambah basah tambah asem. Kan asem tuh itu. Keputihan itu. Udah dibersihin aja biasa. Ya nggak usah pakai yang macam-macam. Biasanya warnanya putih jernih, tidak berbau, tidak gatal. Ada yang gatal, ada yang tidak. Ya, putihannya. Nggak apa-apa itu bersihin aja biasa. Nggak usah pakai yang merek ini yang di TV itu nggak usah. Itu malah nanti malah bikin ini, pH-nya malah bikin naik tambah basah. Jangan usah aja. Bersihin seperti biasa aja. Yang tidak normal itu biasanya sangat banyak, warnanya kuning, merah, coklat, berbau, amis, atau gatel. Tuh. Mimpi basah itu umur 9 sampai 14 tahun. Terus kalau perempuan udah nggak ada. Nah nih, permasalahannya oh ini laki-laki ya? Nggak usah ya? Apa butuh? Hah? Nih, cara memelihara alat reproduksi. Khusus perempuan aja. Udah mau buka ya? Jangan gunakan pembilas vagina. Periksa payudara minimal 1 kali setiap bulan. Dilihat ada benjolan atau enggak. Tapi bagi yang ini ya payudaranya, takutnya ada benjolan. Yang reproduksinya udah bagus. Tidak memasukkan benda asing. Paham? Bagi perempuan ini bahaya. Saat haid, jaga kebersihan, ganti pembalut 4 sampai 5 kali yang daya serapnya tinggi. Catat siklusnya. Paham? Aku mes ini tanggal sekian, 7 hari biasanya udah selesai.
Umpamanya kok masih terus berlanjut, periksa aja, tidak ada masalah. Nih, perilaku seksual yang aku tadi bilang. Tujuannya untuk menarik perhatian lawan jenis. Dandan, mejeng, merayu, menggoda, bersiul. Banyak nggak yang disiul-siul di sini? Di kampung ini ada pasti. Ada ya? Ada. Sedikit lagi ya, aktivitas seksual yaitu upaya untuk memenuhi dorongan seksual yaitu fantasi, masturbasi, nonton film porno, ciuman, jangan ya. Itu sangat ganggu banget. Terus sebenarnya banyak banget penyakit-penyakitnya. Aku pengen ngasih tahu penyakit-penyakitnya sih, biar sampean tahu dan serem. Serem dari kata itu bukan menakutkan, waspada, ya. Oke, itu aja ya, Dek. Saya nggak ada slide-nya. Ada slide-nya sampean seneng nanti. Maaf ya, nggak ada slide-nya. Jadi cuma kayak angan-angan aja gitu. Apa toh yang seperti apa toh? Kan pengen tahu toh slide-nya seperti apa dan kayak apa. Pokoknya itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini juga untuk saya sendiri, untuk saya pribadi dan untuk keluarga saya dan untuk semuanya yang di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.